إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah berikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat peluang waktu, nikmat khusyuk dalam beribadah, kesempatan melaksanakan ketaatan yang menjadi satu kebutuhan kita, bukan sekadar kewajiban untuk kita. Salat subuh berjamaah, dan kita niatkan berdiam diri di masjid i'tikaf sampai datangnya waktu syuhur. Mudah-mudahan ini bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jauh rahimakumullah, hadis diceritakan dari Abu Nuzaid, dari Abi Nuzaid, Imran bin Al-Husain Al-Khuzai, bahwasannya suatu hari datanglah seorang wanita menghadap Rasulullah Muhammad SAW. Wanita ini dari daerah Juhaina, kabilah yang besar yang ada di tanah Arab. Bangsa nomaden ya, berpindah-pindah. Wanita ini mengadukan perihal kejadian yang sudah menimpa dirinya, di mana dirinya telah melakukan kemaksiatan yang besar. Kemaksiatan yang besar yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan satu perbuatan yang keji, yaitu sudah berzina. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Hubla, dalam kondisi yang hamil. Rasulullah Muhammad SAW dengan sangat bijaknya, dengan penuh rahmah, kasih sayang kepada umatnya yang melakukan satu perbuatan salah, tergelincir dalam perbuatan dosa, akhirnya memanggil walinya. Walinya dipanggil, tolong
urus wanitamu ini, anakmu ini. Nanti setelah melahirkan bawa lagi menghadap saya, kata Rasulullah. Setelah melahirkan datang lagi menghadap saya. Singkat cerita, dalam hadis tersebut wanita ini sudah melahirkan dan kembali menghadap Rasulullah Muhammad SAW. Saya sudah melahirkan. Baik, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW mengencangkan ikatan pada tubuh wanita itu, memerintahkan untuk mengencangkan tali ikatan pada tubuh wanita itu, dan ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu dirajam. Setelah meninggal, dimandikan, dikafankan, dan Rasulullah Muhammad SAW paling depan menjadi imam, atau Rasulullah Muhammad SAW bersedia mensolatkan wanita pezina ini. Tentunya ini menjadi satu kontroversi di tengah para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, tusalli 'alaiha, ya Rasulullah, wa qad zanat." Ya Rasulullah, ini kan wanita berzina, engkau mensolatkannya. Qala, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinati lawasi'athum." Kata Rasulullah SAW, sungguh wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, mengakui kesalahannya, siap menerima konsekuensinya dengan penuh penyesalan, dengan penuh keimanan, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya dibagi taubatnya wanita ini di antara 70 kepada 70 orang sahabat, 70 penduduk Madinah, lawasi'athum. Niscaya taubat wanita ini mencukupi untuk 70 orang kota Madinah. Luar biasa ya. Jadi kalau ada 70 orang penduduk Madinah melakukan kesalahan yang sama, dengan taubat di wanita ini cukup untuk menutup kesalahan-kesalahan orang Madinah itu. Karena apa? Kesungguhannya wanita ini adalah bertaubat. Wa wajad afdala min anna jadat bi nafsiha lillah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adakah yang lebih afdal? Adakah yang lebih utama daripada seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab Allah dalam hadis ini riwayat Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Dalam hadis ini kita dapat mengambil pelajaran betapa seseorang yang berbuat jujur, jujur kepada dirinya, kemudian siap bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Ini adalah perbuatan yang sangat agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akibat dari perbuatan jujur wanita ini berdampak baik kepada dirinya, kepada masyarakatnya di dunia dan di akhirat. Memberikan satu pelajaran betapa pentingnya kejujuran. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Kalian harus berbuat jujur.
Jujur itu asil sama maknanya dengan benar. Artinya orang yang jujur itu berlaku benar, bersikap benar. Kamu harus bersikap benar pada posisi yang benar, yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kebenaran, kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sikap jujur, sikap benar itu membawa dirinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum wal kadhib. Kemudian kata Rasulullah, hati kalian jangan sampai berbuat dusta, jangan menjadi pembohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena sesungguhnya perbuatan dusta itu menuntun seseorang kepada keburukan. Satu hal, antum berbuat dusta, nanti akan melakukan dusta-dusta yang lainnya. Itu masuk. Ya. Perbuatan satu dusta akan diikuti dengan perbuatan dusta-dusta yang lainnya, sehingga dia terjerumus dalam keburukan. Semakin banyak keburukan yang dia lakukan, yahdi ilan nar, menunjukkan dia, menggeret dia kepada murkanya Allah, nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Allah, betapa banyak kejadian sekarang yang tadinya kelihatan orang baik-baik saja, yang tadinya kelihatan ini orang pejabat tinggi, tetapi karena dia tidak benar, tetapi karena dia banyak dusta, tetapi karena dia tidak amanah, akhirnya apa? Allah bongkar. Ya, ada yang membunuh tanpa hak, ada yang bandar narkoba, istrinya zina. Keburukan-keburukan ditutup, tetapi Allah tidak tinggal diam. Wasiat Rasulullah SAW, alaikum bisidqi, daripada nanti repot, berbuat dusta terus, capek, pencitraan terus, lebih baik apa? Jujur saja. Karena kejujuran itu menenangkan jiwa dan raga. Walaupun kejujuran itu sangat pahit. Terkadang ketika kita harus jujur, harus berhadapan dengan sesuatu yang mungkin mencelakakan diri kita, pribadi kita, keluarga kita, dan seterusnya. Jamaah rahmatullah. Maka mari kita belajar untuk pandai-pandai jujur. Kemudian kalau itu adalah melakukan satu perbuatan dosa, kita jujur pada diri sendiri. Kalau dosa kita bisa kepada tetangga kita, ya kita jujur, ya. Memohon ampun, memohon maaf kepada tetangga-tetangga kita. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa hamba tersebut belum sampai kerongkongan. Ya Pak, ada kiamat kecil, kiamat sughra. Salah satunya apa? Kemarin ada musibah-musibah ya, Turki, kemudian lanjut Suriah, yang dampaknya sampai sekarang pun masih sangat berat kepada saudara-saudara kita, yang mengakibatkan kiamat sughra yang lain apa? Kematian. Dan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan sampai kepada ajal kita. Tidak harus terjadi gempa dulu baru kita akan mati, tidak. Mungkin masuk kamar mandi, peleset, mati. Kalau sudah waktunya, ajalnya, mati.
maka sebaik-baik kita adalah yang pandai-pandai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Sampai Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sampai berapa kali? 70 marrah. 70 kali beliau selalu beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau sudah nyawa di kerongkongan, sudah sekarat, sudah lagi tidak berguna taubat kita, sudah tidak berfungsi lagi istighfar kita. Maka beriman kepada sesuatu yang gaib itu wajib. Kalau kita tidak belajar perkara yang gaib itu, kita sudah berbuat dosa karena membiarkan diri kita bolong. Artinya kita menzalimi diri kita sendiri. Tidak paham apa itu kematian, santai aja, halal haram sikat. Yang penting gede gajinya, gitu kan? Yang penting cepat naik jabatan. Karena nggak paham hakikat kematian, tidak tahu cara bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan dalam hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an yatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertaubat qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, taballahu alaihi, Allah akan menerima taubat hamba tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ada orang yang mentakwil, Pak. Mentakwil itu apa? Menjelaskan lain. Matahari terbit dari barat itu budaya-budaya barat masuk ke timur, gitu kan? Ini takwil atau menjelaskan dengan cara yang lain. Padahal hakikatnya benar, Pak. Nanti akan ada satu saat di mana matahari itu terbit dari barat. Dan ini merupakan satu min asratis saat, satu tanda di antara tanda besar terjadinya hari kiamat, yang kita harus mengimani hal itu. Di mana kita harus mengimani bahwasannya nanti suatu saat matahari itu akan terbit dari barat. Konsekuensinya kalau matahari sudah terbit dari barat, taubat kita sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tadinya non muslim mau masuk Islam, juga taubatnya atau masuk Islamnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu keimanan, termasuk hal-hal yang harus kita imani. Ya, salah satunya apa? Terbitnya matahari dari barat. Bukan budaya barat masuk timur, bukan. Ya. Jadi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasannya setiap hari matahari itu izin, minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, matahari ingin terbit dari timur. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tapi nanti akan ada satu saat di mana matahari itu ya, tidak bisa terbit dari timur, maka terbitlah matahari dari barat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 158, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan
Qul intadhiru inna muntadhirun. Dalam surat Al-An'am ayat 158 kata Allah, tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan para malaikat, yaitu malaikat maut, atau kedatangan Allah, atau kedatangan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Hari ketika datang sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu, tidak akan bermanfaat iman seseorang yang tidak beriman sebelumnya atau belum beriman beramal kebaikan di dalam imannya. Katakanlah, tunggulah, sesungguhnya kita juga sedang menunggu. Kemudian dijelaskan dalam hadis yang sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menafsirkan surat Al-An'am ayat 158 ini, bahwa tanda kebesaran Allah di dalam ayat ini adalah terbitnya matahari dari barat. Ya, Pak. Jadi benar-benar matahari itu akan terbit dari barat. Di mana hal ini orang-orang kafir bertaubat dari kekafirannya, orang yang beriman yang sebelumnya menyanyiakan waktu untuk beramal soleh, dia cepat-cepat bertaubat dan beramal soleh. Namun pintu taubat sudah ditutup. Jadi memang tidak bisa lagi untuk bertaubat. Di antara beriman itu harus beriman kepada hari akhir. Ada dua bagian, Pak. Bagian yang pertama, beriman pada hari akhir sebelum meledaknya bumi ini atau meledaknya jagat raya ini. Di situ ada kejadian-kejadian yang harus kita imani. Dan yang bagian kedua, setelah kematian akan ada kebangkitan, hari berbangkit. Nah, jadi disangkanya beriman kepada hari akhir sesederhana itu. Tidak, pembahasannya cukup panjang. Di antara di akhir zaman akan muncul seorang imam yang membawa manusia kepada hukum Allah, memenuhi dunia dengan keberkahan, dengan kebaikan, kesejahteraan. Akan muncul siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi itu sekarang sudah bermunculan, tetapi apa? Palsu. Kata Rasulullah Muhammad SAW, Imam Mahdi itu namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Jadi Muhammad putra Abdullah. Imam Mahdi pun namanya Muhammad. Muncul Imam Mahdi kemarin di Banten, ya kan? Istrinya tetesan ya Allah Kidul, kan? Ini apa ini? Ya. Memang kata Rasulullah, ada tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Salah satunya apa? Diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu pun tanda akan datangnya kiamat. Tidak akan ada nabi dan rasul lagi pada Nabi Mahdi. Setelahku tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Ya. Kahatain kata Rasulullah, aku dengan kiamat itu jaraknya cuma begini aja. Tinggal nunggu waktu saja. Ini sudah berjalan berapa tahun, Pak? 1444. Oh, 1444. 56 tahun lagi. Oh, bisa. Ya. Sudah berjalan ribuan tahun. Udah nggak ada, Pak. Ya, kemudian munculnya nabi-nabi palsu sampai sekarang terus bermunculan. Yang pertama di India siapa? Mirza Ghulam Ahmad dengan Ahmadiyahnya, sesat. Nggak ada nabi setelah Nabi besar Muhammad SAW. Ya, awas, beriman kepada hari akhir tidak sesederhana itu, Pak. Hati-hati kalau kita nggak beriman, tidak mengilmui kepada tentang hari akhir ini, maka kita akan tersesat. Muncul nabi di India, wahyunya apa, kitabnya apa, kan gitu.
Kemudian di Indonesia juga muncul ya, nabi palsu, menggabungkan semua agama, nabi pluralis. Siapa? Lia Edan, kan? Ya, Edan. Eden, bukan Edan ya, bukan Edan, Eden. Terus apa lagi? Muncul sekarang tadi Imam Mahdi. Gitu. Tapi kita tidak akan tidak akan terpesona dengan mereka. Kenapa? Karena Imam Mahdi dalam hadis yang sahih disebutkan namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Sudah, itu sudah menjadi satu jawaban. Kemudian dilanjutkan dalam hadis bahwasanya Imam Mahdi itu akan hidup kurang lebih 7 tahun. Gitu kan? Memenuhi dengan dunia dengan kesejahteraan, keadilan. Ini kalau saya sampaikan sampai terjadinya kiamat jam 12 baru kelar insyaallah. Karena berseri-seri. Ya, singkatnya begitu Pak. Imam Mahdi, kemudian Imam Mahdi meninggal, kering, keronta, kemarau panjang, susah paceklik, muncullah Dajjal. Dajjal itu pendusta. Dajjal itu buta itu Pak, raksasa. Bukan. Dajjal itu Bani Adam, manusia juga, dan sudah ada. Setiap nabi sudah mengingatkan tentang fitnah Dajjal. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita agar membaca ayat kursi, membaca surat Al-Kahfi, menghafal ayat-ayat 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi untuk menghindarkan fitnah dan Dajjal. Ya. Kemudian ketika Dajjal itu muncul, kata Rasulullah Muhammad SAW, jangan sampai kamu mendekat. Ya. Kalau ada anak perempuanmu, istri-istrimu, ikat di rumah. Kenapa? Karena sangat mempesona. Ya. Nanti akan diikuti oleh 70.000 Yahudi. Asfahani Yahudi, 70.000 pengikut Dajjal. Wah, luar biasa. Kemudian Dajjal ini tidak bisa dikalahkan kecuali munculnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa nanti muncul ketika dalam hadis yang sahih yang lain, ketika Imam Mahdi sholat memimpin kaum muslimin. Ini hadis yang lain ya. Kemudian Nabi Isa pun muncul ketika sholat subuh itu di Baitul Maqdis. Kemudian tugasnya apa? Membunuh Dajjal. Jadi Nabi Isa ketika membunuh Dajjal itu gampang aja Pak. Kemudian menghabiskan babi-babi di muka bumi, membunuh babi-babi. Ya, Nabi Isa itu akan muncul lagi, turun. Tidak dilahirkan dari bayi lagi kan? Turun. Ini kita beriman kan? Yakin kan? Ya. Ini termasuk keimanan kita kepada hari akhir. Sesi pertama gitu kan, sebelum meledaknya jagat raya ini. Ya. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, pendusta, dengan Al-Masih yang sebenarnya, yaitu Isa alaihissalam. Tenang. Kemudian dalam hadis yang sahih disebutkan Isa itu akan hidup selama 40 tahun Pak. Lama nggak 40 tahun? Lama. Jadi Nabi Isa itu nanti hidup 40 tahun. Setelah membunuh Dajjal nanti muncul fitnah yang lain. Apa itu? Ya'juj dan Ma'juj. Oh, kalau di film-film itu ya cuma itu kan serem gitu mukanya. Enggak, ini manusia. Ya'juj dan Ma'juj adalah Bani Adam. Mereka itu sangat banyak sekali. Mereka sudah ada
diketemukan di zaman siapa? Di zaman Dzulqarnain. Kenapa kita harus baca Al-Kahfi setiap hari Jumat? Ada sunnahnya. Kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman Allah. Di situ ada fitnah Dajjal. Di situ ada fitnah apa tadi? Ya'juj dan Ma'juj. Dan tidak ada satu kaum yang bisa mengalahkan Ya'juj Ma'juj ini. Tidak ada. Sama sekali tidak akan ada yang mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Sampai mereka ketika berkumpul nanti, ya, kalau mereka menyeberangi sungai, kata Rasulullah Muhammad SAW, ya, orang yang pertama menyeberang sungai itu menghabiskan air di sungai sampai kering. Nanti orang yang di belakangnya sampai ke sungai itu bercerita, dulu sih kata orang yang di depan, di sini ada air. Dulu ini di sini ada air. Kira-kira itu sedikit atau banyak? Mereka lagi berkumpul, orang kumpulan yang paling depan itu minum air sampai kering. Nanti yang di belakang sampai ke sungai itu mengatakan apa? Dulu sih di sini ada air, gitu. Saking banyaknya. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk apa? Mengajak kaum muslimin naik bukit Tur Sinai. Ya, manusia dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Manusia dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi Isa alaihissalam memimpin manusia untuk naik bukit Tur Sinai. Kemudian setelah itu Nabi Isa pun tidak bisa mengalahkan mereka, dikepung oleh mereka. Ya, saking banyaknya dan saking kuat-kuatnya Ya'juj Ma'juj ini manusia, Pak. Bukan setan atau bukan jin, ya. Manusia. Mereka bangga-bangga, kita sudah membunuh seluruh manusia di dunia ini. Sekarang kita arahkan panah kita ke langit, kita bunuh penduduk langit. Begitu, saking sombongnya mereka. Jadi penduduk bumi kita sudah habis. Kemudian kita akan bunuh penduduk langit. Dengan izin Allah, ketika anak panahnya itu diarahkan ke langit, maka baliklah anak panah itu dengan bercucuran darah-darah. Dengan izin Allah. Namanya idraj, ya Pak, ya. Kuat, merasa sukses, gitu Pak. Allah kasih seakan-akan apa? Sekarang kamu tuh masih hebat, gitu. Kamu masih hebat, sama. Ya Ya'juj Ma'juj pun begitu. Ya. Mana ada orang bisa membunuh malaikat, membunuh penduduk langit, gitu. Nggak kelihatan. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan kaum muslimin waktu itu nanti, gitu ya, berdoa kepada Allah. Dan yang membunuh Ya'juj Ma'juj itu bukan pasukan Nabi Isa, bukan. Tetapi dengan izin Allah, melalui doa itu Allah mengirim apa? Ulat. Mengirim ulat, kemudian menggigit leher-leher mereka. Punah semuanya, habis semua. Sampai ketika mereka itu habis, mati, bergelimpangan mayatnya, ya. Tidak ada sejengkal, kata Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada sejengkal bumi yang kosong dari tumpukan mayat mereka. Ngeri banget, Pak. Ini ceritanya sudah nggak ada teknologi, ya Pak, ya. Udah panah tadi, udah kuda. Kembali ke ya, tadilah sumber-sumber apa, daya alam udah pada habis. Begitu, Pak. Ini bukan cerita fiktif, Pak. Kalau saya buka hadisnya lengkap, Pak. Bukhari Muslim. Kayak film, ya Pak, ya. Ya makanya sekarang ada yang membuat film begitu. Karena saking menariknya, gitu kan, kejadian akhir zaman ini. Dan ini termasuk apa? Kepada perkara yang harus kita imani. Ya, maka Nabi Isa dengan kaum muslimin pun tidak bisa membersihkan mayat-mayat yang busuk, ya. Ya'juj Ma'juj ini udah nggak bisa. Akhirnya apa? Allah mengutus burung-burung yang membawa mayat-mayat mereka entah kemana dengan izin Allah. Kemudian bersihlah permukaan bumi.
Nah, setelah berjihad Nabi Isa dengan kaum muslimin menghadapi fitnah yang besar Ya'juj Ma'juj ini dengan penuh ketakutan tadi, ya, lari ke bukit Persina itu, ya, akhirnya apa? Mati mereka semuanya dan bumi kembali damai, aman, tenang. Sampai 40 tahun Nabi Isa hidup bersama kaum muslimin. Setelah 40 tahun, dalam hadis ceritakan Nabi Isa pun meninggal, disolatkan oleh kaum muslimin, bukan diangkat ke langit lagi, enggak. Ya. Kalau sekarang kan memang dalam surat An-Nisa, ya, itu diangkat ke langit, bukan dibunuh, disalib, bukan, diselamatkan oleh Allah, gitu kan. Nanti ya, setelah mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj dengan doanya yang sangat ampuh itu, dengan izin Allah, ya, Nabi Isa pun apa? Meninggal, disalatkan oleh kaum muslimin. Setelah kejadian ini apa yang terjadi, Pak? Terjadi lagi kejahiliahan lebih dahsyat kata Rasulullah daripada kejahiliahan yang sudah terjadi. Orang berzina pinggir jalan, orang udah nggak rasa malu, udah nggak ada rasa malu, berbuat syirik, berbuat zina dan seterusnya. Kemudian setelah itu kaum muslimin masih ada kan? Masih ada. Jadi kaum muslimin masih ada. Jadi dari 4 itu Pak tadi berurutan, Pak. Imam Mahdi muncul, Nabi Isa, kemudian Nabi Isa, Imam Mahdi muncul, Dajjal, kemudian setelah Dajjal muncul Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian muncul Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu ada 6 tanda lagi yang kata Rasulullah, yang Rasulullah menyebutkan tetapi tidak berurutan kejadiannya, Pak. Terbitnya matahari dari barat, sampai kepada hadis ini, terbit matahari dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka tidak bisa lagi orang masuk Islam. Artinya tidak diterima. Orang Islam yang leha-leha, santai-santai, tidak beramal soleh, wah, ternyata benar matahari terbit dari barat, ternyata benar kiamat akan terjadi. Lalu dia apa? Semangat beramal soleh. Itu pun sudah tidak berlaku. Wah, kalau gitu kiamat masih lama, dong, santai aja gitu ya. Ingat, kiamat besar memang masih lama. Hitungan dunia ya, Pak. Tadi kejadiannya masih lama kan, Pak? Ceritanya ini Imam Mahdi aja belum muncul, belum ada. Yang ada palsu semuanya. Nabi palsu, Imam Mahdi palsu. Ya. Sekarang fitnahnya lagi apa? Setiap kelompok merasa paling benar. Ya. Ini juga apa? Kesyirikan. Ya. Ada kelompok ini merasa paling benar. Bukan dengan hujah, bukan dengan dalil, bukan dengan ilmu, merasa doang. Merasa paling benar. Harusnya kalau benar ada dalil Qurannya, ini agama. Ada dari hadisnya. Ada keterangan dari para sahabat yang langsung dididik, belajar ilmu dan praktek dengan Rasulullah Muhammad SAW. Beragama nggak bisa dibuat-buat. Kita tinggal nyontoh aja gitu. Fitnahnya sekarang masing-masing kelompok merasa paling benar. Alhamdulillah. Ya, jadi matahari terbit dari barat. Kemudian terjadi gempa yang besar-besaran di timur dan di barat dan di Jazirah Arab. Itu Turki, Ustaz, Syria. Belum. Itu masih kiamat, tanda kiamat kecil. Ini tanda kiamat besar, 10 tanda kiamat besar. Nanti akan muncul api dari bawah tanah ini. Dari bawah bumi muncul api menggiring manusia ke satu titik, berkumpul di Syam. Dalam hadis yang saya disebutkan munculnya itu di Yaman. Munculnya di Yaman, kemudian ada juga dalam hadis yang lain muncul di Yaman dan di Syam, menggiring seluruh manusia berkumpul di Syam.
Orang lagi ke gua itu ada api di situ. Ayo kamu jalan. Ya. Biasa ya Pak. Kemudian manusia nanti berkumpul seperti padang mahsyar, berkumpul di Syam, ya. Dan muncul nanti angin yang sejuk, yang dingin, yang akan mencabut nyawa-nyawa kaum muslimin. Orang-orang yang masih ada iman dalam dadanya, walaupun sedikit. Ya, dengan munculnya angin tersebut, apa? Kaum muslimin atau orang-orang beriman meninggal semuanya. Tidak ada yang tersisa satupun dari orang-orang yang beriman walaupun sedikit di muka bumi ini akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin ini. Setelah itu tinggal asyarun nas. Yang tersisa apa? Manusia-manusia yang sangat jelek di permukaan bumi. Manusia-manusia yang nakal, bandel, bangkang, ya. Sudah tidak ada iman sama sekali nih. Di mana? Di dadanya. Sudah nggak ada iman sedikit pun. Maka mereka inilah yang akan merasakan apa? Dahsyatnya hari kiamat itu. Nah, ini kalau kita kaji hadisnya satu ya sampailah jam 10 kita kaji itu ya. Tetapi secara singkat begitu Pak ya. Ini harus kita imani Pak ya. Jangan diartikan lain ya, Ya'juj-Ma'juj itu nanti, atau tadi matahari terbit dari barat itu kan budaya barat masuk ke timur. Ya memang itu sudah terjadi sekarang, tapi yang dimaksud oleh hadis bukan itu. Yang dimaksud oleh hadis benar malaikat nanti matahari itu akan terbit dari arah barat. Karena sudah tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbit dari timur. Jamaah rahimakumullah. Maka di bulan Sya'ban ini kiamat sudah sangat dekat. Tidak ada yang tahu kiamat kecil apa tadi? Apa yang kecil? Malam yughargir, sebelum napas kita, roh kita di kerongkongan. Ada kematian Pak. Jangan bersenang-senang, jangan berpoya-poya, jangan terlena dengan kehidupan dunia, jangan santai. Kiamat yang kubro tadi memang masih sangat jauh ini prosesnya. Kalau melihat ukuran tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tetapi kiamat yang akan mencabut nyawa kita ini kita tidak tahu. Mungkin keluar dari masjid ini, mungkin kita lagi kumpul begini sampai ajal kita, sampai kematian kita kepada kita. Kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dari bulan Rajab ya, Rajab para ulama salaf mengajarkan kita begitu. Sudah mulai berbenah diri, memperbanyak amalan puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah Muhammad SAW memperbanyak saum sunnah walaupun tidak menggenapkannya. Tidak menggenapkan apa? Tidak menggenapkan 30 hari atau 29 hari, tetapi memperbanyak saum sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan di zaman para sahabat, saking mereka itu benar-benar beramal saleh, ingin akhirat, akhirnya terjadi ghulu juga. Banyak para sahabat yang puasa di bulan Rajab. Karena Rajab itu kan artinya apa? Ta'zim, bulan yang agung. Dari Rajab itu udah banyak yang berpuasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memaksa orang untuk makan kamu. Makan, dekat tangannya ke makanan. Makan kamu. Kenapa? La tusyabbihuhu bir Ramadan. La tusyabbihuhu bir Ramadan. Kamu jangan menyamakan Rajab yang agung ini, bulan yang disucikan ini, yang diagungkan oleh Allah ini, sama dengan bulan Ramadan. Artinya kamu puasa tidak boleh full. Khawatirnya apa? Menyamai atau dianggap wajib sebagaimana puasa di bulan suci Ramadan. Jadi para sahabat itu sudah mulai banyak Pak
puasa di bulan Rajab. Apalagi tadi Rasulullah di bulan Sya'ban makin kencang lagi persiapan untuk masuk perkara yang wajib, gitu kan? Jangan sampai di bulan yang wajib, di bulan suci Ramadan keteteran. Kebanyakannya begitu kan, Pak? Panik udah. Ya. Sahurnya hari pertama banyak banget. Pagi-pagi jam 9 muntah-muntah. Jam 11 pusing banget kepala, pusing. Karena perut nggak pernah kosong. Ya kan? Buka puasa balas dendam. Ya kan? Yang dingin, yang panas sudah. Dingin dulu, sikat dengan yang panas, gitu kan? Dengan azan maghrib segala dimakan. Masuk sholat isya, ngantuk. Masuk sholat isya kewalahan, Pak. Nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Ya, pas ruku sendawa terus. Kenapa? Puasanya orang yang panik, nggak pernah persiapan. Ya Pak, di bulan Rajab sudah kelewat, di bulan Sya'ban paling tidak ya 3 hari kata Rasulullah, 3 hari di bulan Sya'ban ini, gitu kan? Atau Senin, Kamis. Syukur-syukur sebagaimana sunnah Rasulullah Muhammad SAW, ya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan, persiapan dari Rajab masuk Ramadan biasa nggak? Biasa saja. Apalagi yang sudah terbiasa saum Daud, masya Allah. Ada yang kuat saum Daud di sini? Belum. Kalau yang nggak biasa masuk angin, Pak. Ya, sistem imunnya terganggu. Kalau yang memang nggak dianugerahi oleh Allah bisa melaksanakan saum yang terhebat, saum sunnah yang terhebat. Tetap aja hebat-hebatnya saum Daud tidak bisa mengalahkan pahala yang sangat besar saum di bulan suci Ramadan. Pernah saya sampaikan kan, ketika Allah mewajibkan satu amalan ibadah, maka amalan ibadah itu pasti amalan ibadah yang paling diagungkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah memerintahkan dengan perkara yang wajib, berarti Allah sangat mencintai kita. Pahalanya gede banget. 2 rakaat salat subuh tidak bisa dikalahkan dengan 11 rakaat salat tahajud. Walaupun keutamaan tahajud sangat besar, bercahaya muka orang yang bertahajud. Banyak kemudahan-kemudahan orang yang bertahajud karena Allah. Banyak kemudahan-kemudahan, diselesaikan urusannya. Banyak berdoa di sepertiga malam terakhir, tapi nggak bisa, Pak, mengalahkan tahajud tersebut. 2 rakaat sholat wajib, sholat subuh. Masya Allah. Kira-kira kalau Allah wajibkan tahajud dengan 2 rakaat sholat subuh, Pak, kalau boleh milih yang mana, Pak? 2 rakaat sholat subuh. Coba kalau kita dosa nggak tahajud, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW sampai bengkak kakinya, bukan karena terpaksa wajib, Pak. Memang wajib atas Rasulullah kan. Tahajud itu wajib. Qumil laila illa qalila. Kan gitu ya. Dalam surat Al-Muzammil wajib tahajud itu untuk Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi untuk umatnya dijelaskan di ayat terakhir surat Al-Muzammil ayat 20 itu. Nah, jadi sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kehebatan pahala tahajud ini nggak bisa mengalahkan 2 rakaat salat subuh. Nah, ini harus persiapan salat subuh. Banyak kaum muslimin yang nggak persiapan salat subuh, ya kan? Tidurnya jam 12, tidurnya jam 2, salat subuh jam 6, salat subuh jam setengah 8. Alhamdulillah. Padahal salat subuh ini pahalanya mengalahkan seluruh salat sunnah. Jamaah rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mari kita lebih giat lagi belajar tentang keimanan, belajar tentang tauhid, belajar tentang agama, terutama di bulan Sya'ban ini. Ayo kita belajar tentang Ramadan.
apa yang wajib kepada kita, ya, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan maksimal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberkahi umur kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga Allah menerima segala amal baik kita dan melipat gandakannya dengan pahala yang sangat banyak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.